Amma ba'du. Saudaraku, para alim ulama dan seluruh sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Mari kita berusaha terus untuk membersihkan diri kita ini, untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, supaya hidup kita ini tenang, tentram, merasa aman, merasa senang. Kita harus berusaha semaksimalnya untuk meninggalkan semua yang haram, semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, semua perbuatan keji, semua perbuatan dosa. Kita harus berusaha semaksimalnya untuk meninggalkan semua yang haram dan semua yang meragukan, usahakan ditinggalkan. Ini insya Allah kehidupan kita tenang, tentram, pikiran kita tenang, hati kita tenang, kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita betul-betul mengerjakan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kehidupan kita tenang, teratur. Kehidupan yang sesuai dengan Al-Quran, yang mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, ini bisa membahagiakan kita, bisa menyenangkan hati kita, bisa menyenangkan pikiran kita, bisa membuat kebahagiaan, bahkan lezatnya iman, yang mana kebahagiaan itu sangat luar biasa di dalam hati-hatinya orang-orang yang beriman, di dalam hati orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merasakan lezatnya iman. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjauhi semua yang dilarang, ini kebahagiaan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inna 'alaikum lahafidin. Dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaan. Kiraman katibin, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat perbuatan. Ya'lamuna ma taf'alun, mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Jadi orang-orang yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan balasan yang membahagiakan dengan abadi. Kenikmatan yang sangat luar biasa, tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan-kenikmatan dunia ini. Kenikmatan dunia ini sementara semua. Harta sebanyak apapun juga bakal ditinggal mati. Pangkat juga sementara. Harta, kekayaan, perhiasan, semua yang kita tumpuk-tumpuk di dunia ini, semuanya bakal kita tinggalkan sementara. Ini bukan tempat kenikmatan yang sebenarnya. Tempat kenikmatan yang sebenarnya adalah di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita harus bertakwa, kita harus mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sungguh-sungguh, dengan yang sebenar-benarnya. Kita harus berbuat perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Ini yang mendatangkan kesenangan hati, kebahagiaan hati, ketenangan pikiran, ketenangan jiwa. Kalau kita betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Usahakan diperbanyak puasa-puasa sunnah. Betul-betul niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Usahakan sholat malam, jangan ditinggalkan. Bangun di malam hari, kerjakan sholat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Niatnya. Walaupun 2 rakaat, setelah itu witir 1 rakaat. Tidak apa-apa. Ini mendatangkan kebahagiaan hati. Banyak melakukan istighfar, mohon ampun. Banyak bersedekah, memberi makan orang-orang yang membutuhkan. Ini mendatangkan ketenangan. Semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah kebaikan. Semua yang diajarkan oleh Al-Quran adalah kebaikan. Semua yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah kebaikan-kebaikan yang mendatangkan kebaikan bagi sekitarnya. Kalau kita betul-betul mengerjakan semua yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis, ini semua karena cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua ini mendatangkan ketenangan, kebahagiaan kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di akhir zaman. Jangan kita terpengaruh dengan orang-orang yang membenci Al-Quran, dengan orang-orang yang membenci sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan kita terpengaruh. Karena ajaran-ajaran yang ada di dalam Al-Quran, yang ada di dalam hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ajaran-ajaran yang mulia. Kalau kita amalkan, kalau kita kerjakan, hidup kita mulia. Kita harus di jalannya syariat. Jangan mengikuti orang-orang yang tersesat, yang merasa ma'rifat sehingga dia meninggalkan syariat. Jangan kita ikuti, hati-hati, ini akhir zaman. Banyak sekali ajaran-ajaran sesat. Mengajarkan untuk meninggalkan syariat. Untuk berbuat perbuatan-perbuatan yang ma'rifat. Meninggalkan syariat. Akhirnya tersesat, akhirnya terhina. Jangan kita ikuti, hati-hati. Itu setan-setan berbentuk manusia. Yang menyesatkan manusia. Kemuliaan orang bertakwa itu. Orang yang mengerjakan syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bakal mulia hidupnya. Dia akan meninggalkan zina. Dia akan meninggalkan yang haram. Dia akan meninggalkan semua perbuatan-perbuatan dusta. Perbuatan-perbuatan yang menipu. Perbuatan-perbuatan yang korupsi. Semua perbuatan yang haram dia pasti tinggalkan. Kalau dia mengikuti syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, hidupnya mulia. Itu yang bertakwa. Ini orang-orang yang bertakwa. Kita jangan terpengaruh dengan ajaran-ajaran di akhir zaman ini. Ajaran-ajaran seolah-olah dia sudah ma'rifat. Akhirnya menyesatkan umat. Merasa ma'rifat. Jadi memahami Al-Quran dengan pemahaman seenaknya sendiri tidak sesuai dengan Rasulullah, tidak sesuai dengan sahabat, sehingga menghalalkan segala cara. Orang-orang yang seperti ini hidupnya tidak akan bahagia. Dia tersiksa dengan kebohongan, dengan kedustaan, dengan ajaran-ajarannya yang menyesatkan. Dan ajaran-ajarannya yang menyesatkan ini, kalau diikuti oleh anaknya, oleh istrinya, dia sendiri yang bingung. Dia sendiri yang bingung. Kalau dia berani meninggalkan syariat, lantas diajarkan kepada istrinya, kepada anaknya. Kalau anaknya sudah meninggalkan syariat, kalau istrinya meninggalkan syariat, alangkah seramnya rumah tangga tanpa syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini syariat, jangan kita remehkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus, seluruh nabi harus mengikuti ajarannya. Walaupun itu Nabi Allah Khidir alaihi salam harus mengikuti ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah Nabi Muhammad diutus. Seluruh alam, ini untuk seluruh alam semesta. Jadi siapapun ilmunya, setinggi apapun makrifatnya, harus mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang paling tinggi makrifatnya, Tapi syariat dipegang terus. Ini syariat penting. Kalau meninggalkan syariat bisa jadi bajingan.
bisa jadi penipu. Berani nipu uang haji, berani berbohong, berani berdusta. Akhirnya tidak karu-karuan hidupnya dalam kegelapan. Kalau sudah meninggalkan syariat akan terhina. Karena syariat ini supaya kita bertakwa, kita harus mengerjakan syariat Nabi Muhammad SAW. Kita harus bertakwa, kita harus mengamalkan apa yang diperintahkan, apa yang dilarang harus kita jauhi. Hidup kita mulia, kita meninggalkan perzinahan, kita meninggalkan perjudian, kita meninggalkan bohong, dusta, menipu, kita tinggalkan semua yang dilarang. Hidup kita mulia. Hidup kita mulia kalau kita mengikuti Al-Quran. Kalau kita mengikuti Rasulullah SAW yang beliau adalah syariat, mengerjakan syariat, diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk seluruh alam, termasuk nabi-nabi seluruhnya. Kalau mereka masih hidup, mereka harus mengikuti syariat Rasulullah SAW. Setelah Nabi Muhammad diutus, seluruh nabi dan pengikut-pengikutnya harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita terpedaya, terpengaruh dengan setan-setan berbentuk manusia yang menyesatkan umat dengan memahami dengan seenaknya otaknya. Sehingga mereka tersesat, akhirnya menghalalkan segala cara. Orang seperti itu hati-hati, jangan didekati. Dia berani dusta, berani ngemplang, berani bohong, berani nipu uangnya orang, berani berbuat perbuatan yang kotor, yang hina, karena sudah meninggalkan syariat Nabi Muhammad SAW. Kiranya sampai di sini, supaya kita waspada. Karena ini akhir zaman, banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan. Supaya kita waspada, berpegang kepada ajaran Rasulullah, kepada Al-Quran, kepada hadis dan pemahaman sesuai pemahaman Rasulullah SAW dan sahabatnya. Supaya jangan sampai tersesat dengan pemahaman-pemahaman mereka, bisa menyesatkan, menipu. Mereka berani berdusta, mereka berani menipu, mereka meninggalkan syariat, mereka berani berbuat keji, berani berbuat kotor dan hina. Akhirnya stres. Orang-orang seperti itu nanti terakhirnya dalam kegelapan dan akhirnya stres. Bisa gila. Kalau Allah ditentang, syariat Allah ditentang, bisa stres. Akhirnya ngomongnya ngerambiang. Berani berdusta, berani bernipu, berani berbohong, berani ngemplang uangnya orang. Ini semua karena merasa marifat. Meninggalkan syariat Rasulullah SAW, akhirnya terhina hidupnya. Tidak mau sholat, tidak mau sujud kepada Allah. Ini akhirnya hidupnya terhina. Jangan sampai tertipu dengan mereka-mereka ini. Sekarang di akhir zaman ini banyak ajaran-ajaran yang menyesatkan supaya kita waspada. Kiranya sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.